juga Pak Mami, cerita-cerita yang Bapak ketahui dari mungkin kakek nenek Bapak, kakek nenek itu bagaimana ada sampai di Desa Jenilu ini? Bagaimana sampai kami bisa ada di sini ya, ada di Atapupo ini, dari cerita-cerita yang dituturkan oleh orang-orang tua. Pada waktu itu mereka adalah pedagang yang melakukan misi dagang dari Yaman. Setelah sampai ke Indonesia itu mereka ada beberapa bersaudara, satunya di Jawa, yang satunya terus ke NTT, yang masuknya itu lewat Solo, Kerajaan Solo. Kerajaan Solo baru masuk ke sini. Jadi ekspedisi Muslim, pedagang Muslim yang sampai ke sini ini adalah ekspedisi yang berasal dari Kerajaan Solo, yang merupakan anak, kalau tidak salah, itu adalah bawahan dari Kerajaan Goa di Makassar ya. Seperti itu. Jadi mereka mengikuti misi dagang yang dari 3 bersaudara itu tuh, satu menetap di Jawa, satunya menetap di Jenilu ini, di Atapupo ini, dan yang satu melanjutkan misi dagang ke arah timur, yaitu ke Maluku, dan menetap sampai di sana. Nah, itu pintu masuk pertama yang memang lewat Atapupo ini, pelabuhan Atapupo. Karena pelabuhan Atapupo waktu itu sudah dikenal tidak hanya di kalangan domestik saja, tetapi pelabuhan Atapupo ini merupakan pelabuhan atau bandar untuk pengiriman hasil bumi sampai ke Hongkong dan lain-lain. Oh iya, itu kira-kira abad berapa itu atau tahun Itu berapa? tahun 1800-an, tahun 1800-an, karena kakek saya kebetulan pedagang sapi. Jadi sapinya dulu itu tuh tidak dikirim ke Jawa atau ke Kalimantan, tapi kirimnya ke Singapura untuk tujuan akhirnya Hongkong. Seperti itu. Abad 18 ya? Ya, tahun 1800-an akhir lah. Akhir ya? Oke. Itu jalurnya untuk bisa nyampe itu bagaimana? Bisa jalan dari pelabuhan Atapupo, singgahnya di mana hingga kemudian bisa Singapura. Ini langsung atau ada singgah-singgah Ya, di? dia transit karena kalau nggak salah kapalnya itu tuh kapal dagang Singapura, kalau tidak salah. Kalau nggak Singapura ya kapal dagang Inggris, kapal dagangnya itu. Jadi dia mulai berlayar dari timur untuk membawa hasil bumi. Dia membawa hasil bumi. Di sini masih adanya tuh pelabuhan rakyat. Jadi hewan-hewan apa semua itu dimuat di rakit kecil, dibawa ke tengah laut sana, karena kapal itu tidak bisa sandar, kita belum punya pelabuhan. Jadi hewan-hewan dimuat di rakit, ditarik ke kapal itu. Nah, setelah di kapal itu dia terus melakukan perjalanan ke arah barat. Ke arah barat itu ya mungkin dia masih mampir. Kalau mampirnya tuh ke Makassar, pasti yang saya dengar ceritanya tuh mampirnya tuh ke Makassar. Nah, setelah itu baru ke Singapura dan Hongkong, tujuan akhirnya Hongkong. Karena banyak waktu itu, kalau istilah yang buruh yang mengawal hewan itu kita bilang keleder. Nah, keleder itu banyak orang-orang sini yang di tahun itu bisa sampai ke Hongkong, ya itu karena itu Antar sapi itu. Itu sapinya hidup berarti ya? Sapi hidup. Berapa lama itu dalam perjalanan? Berbulan-bulan ya. Dan berarti mereka juga bawa makanan sapi itu ya? Iya. Oke. Dan itu mereka balik lagi ke Atapupo? Iya, nanti kapal itu kembali, mereka ikut kembali. Ikut juga. Gitu. Oke. Nah, itu cerita itu disampaikan oleh kakek nenek. Iya. Nah, setelah itu selain mereka berdagang sebagai pintu masuk ke Desa Jenilu itu, apalagi sih aktivitas yang Bapak diceritakan oleh kakek dan nenek atau mungkin Bapak sendiri? Kalau aktivitas sehari-hari itu, kalau dakwah untuk penyebaran agama sih tidak terlalu tidak terlalu fokus, tidak terlalu giat di situ. Mereka lebih fokus ke dagang begitu. Jadi dakwah itu bukan fokus utama datang ke Jenilu ini. Artinya mereka berdakwah tidak dalam bentuk mengajak atau apa, tidak, karena
yang mereka lakukan di situ yang mungkin dimunculkan itu dakwah dalam bentuk perilaku, akhlak ya begitu. Seperti itu. Sampaikah mereka membangun semacam musola atau masjid atau apa? Ya, karena di awal-awal itu masih sedikit sekali yang beragama Islam. Pintu masuk ke Jenilu ini mereka sudah kurang lebih itu sudah sekitar 7 sampai 80 tahun, kemudian baru bangun masjid di sini. Karena disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kebutuhan karena waktu awal-awal kan hanya di kalangan keluarga saja, internal saja. Jadi mungkin satu ruangan kecil sudah cukup dipakai untuk beribadah. Ketika mereka pindah ke Atambua waktu itu tahun 1920 pertama kali buka kota Atambua itu, mereka juga terlibat dalam pembangunan itu sehingga mereka keluarga kakek-kakek nenek itu ikut ke Atambua. Di sana baru mereka karena jumlahnya juga cukup banyak, karena banyak Atambua itu dijadikan tempat pembuangan para pejuang-pejuang yang dari Aceh, dari Lombok dan lain-lain yang kebetulan mereka juga adalah Muslim, sehingga jumlah umat Islam juga sudah bertambah sehingga akhirnya dibuatlah masjid itu di Atambua. Sementara kami di Atapupu ini baru mulai ada semacam masjid itu di tahun 73 ketika menjelang pergolakan Timur Timur. Kalau masjid ini sendiri tahun berapa dibangun? Masjid ini tahun 75. Tahun 75 ya. Jadi usianya belum 100 tahun ya? Belum 100 tahun karena pusat kota waktu itu dari Atapupu berpindah ke Atambua. Ya. Pusat kota utama kan dulunya di Atapupu. Atambua ini kan baru. Setelah kapan? Atambua itu tahun 1920 kalau saya nggak salah, antara 1920 atau 1905 dibuka. Itu baru di sana mulai ramai. Sebelum itu pusat kotanya di Atapupu. Atapupu itu dijadikan kota. Ya, kota pertama di Biru itu Atapupu. Nah, setelah Atapupu, ibu kotanya dipindahkan karena akibat daripada wabak malaria itu. Wabak malaria itu maka pindahnya ke Berdau. Berdau itu di mana itu? Berdau itu di Lamaknen. Di Lamaknen. Lamaknen. Oke. Setelah pindah ke Berdau, kalau terakhir pindahnya ke Atambua. Ke Atambua. Tahun berapa itu di Berdau? Itu di Berdau itu memang dia akhir-akhir abad 18-an lah. Tahunnya berapa itu kita tidak tahu pasti, tapi memang dia punya kisah perjalanan ibu kotanya seperti itu. Oke, Berdau ya. Berdau. Kalau dari Atapupu jaraknya sekitar berapa kilometer? Jauh sekali. Sekitar dari Atapupu ya 60 kilo mungkin. 60 kilo ya. Karena dari Nolan turun lagi. Ya. Turun lagi ke kali. Nolan dulu. Maras. Dia di bawah Maras lagi. Di sebuah batas timur. Tapi masih Atambua. Ya, masuk wilayah Kabupaten Biru, dan memang itu kali Berdaunya itu waktu saya masih kecil, tempat perkotaannya. Saya masih kecil pernah saya dengan sama nenek sama baik pernah buat kebun di situ. Puing-puing pecahan beling terus bekas bak airnya itu juga masih ada waktu itu. Tapi tidak tahu sekarang pasti sudah hilang. Padahal sekarang kering kerontang sepi. Cuma itu dulu kali Berdau itu kan zaman dulu itu kan perairannya masih. Jadi kan orang berpindah itu kan mengikuti pinggiran sungai. Oke. Jadi sebenarnya bukan langsung ke Atambua, tapi dulu di. Saya baru tahu juga. Saya baru tahu ketika kota Atambua dibuka, keluarga besar itu semuanya kebanyakan pindah ke Atambua, termasuk kami sendiri juga lahir dan besar di Atambua. Setelah selesai SMA baru ke Atapupu dan menetap di Atapupu sini itu baru di 2007. Tapi orang tua juga bercerita kalau tentang kehidupan bermasyarakat di sini itu sangat baik, berbaur,
saling menghargai. Sebagai contoh saja seperti masjid atau buku ini misalnya, kumandangkan azan menggunakan pengeras suara, dan itu bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Itu tidak menjadi satu permasalahan, satu persoalan. Hari Jumat pemutaran murotal itu tidak ada masalah. Kemudian dalam berinteraksi itu juga sudah banyak artinya rasa saling memahami itu, saling memahami. Misalnya contoh seperti ada pesta nikah atau apa begitu, bahkan tuan rumah itu mereka rela kerja ekstra untuk misalnya siapin makanan untuk yang muslim. Mereka bisa siapkan sendiri, padahal itu kan boleh dibilang itu hanya buat repot itu sebenarnya, tapi mereka hilangkan rasa itu untuk persatuan tadi itu. Supaya bisa ada kebersamaan di situ. Kan kalau umat Islam kan ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar, sehingga dan itu mereka memahami. Ketika mau sembelih hewan saja, jangan cari saudara yang paman ini dulu atau ini, biar mereka yang sembelih. Tujuannya apa? Supaya semua bisa makan, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk kehidupan beragama ini sebenarnya dari dulu tuh aman-aman aja, tidak ada masalah. Bahkan kawin-mawin dengan warga setempat. Ya. Contoh saya sama Pak Kaur ini kan sepupu dari istri saya, kakak sepupu istri saya. Saya juga begitu. Saya sama mama saya seorang mualaf. Jadi kami kehidupan beda agama itu sudah jadi satu hal yang biasa bagi kami di sini. Baru akhir-akhir ini saja karena mungkin teknologi, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab, penyebaran berita hoax dan lain-lain, itu yang buat kita mulai ada muncul rasa nggak nyaman ya. Nyaman atau padahal dari dulu aman-aman saja, kami seperti itu. Sejak zaman kerajaan aman-aman saja. Media sosial ini cukup berdampak ya. Kakek saya diberikan tempat yang terhormat di lingkungan kerajaan. Sebelum mereka kehidupan kerajaan Lida, kerajaan Lilu dan lain-lain itu oleh raja-raja itu, kakek kami diberikan tempat terhormat, diberikan tempat khusus. Karena itu dia saling menghargainya itu, saling menghargai. Sudah terbina dari dulu. Jadi kalau sekarang baru muncul hal-hal seperti itu, ya kami juga heran sebenarnya. Tapi itu muncul di sini, maksudnya di Jenilu sendiri. Artinya kehidupan itu tuh merata. Kami di Belu seperti itu. Jenilu ini kan dia jadi warna tersendiri karena hampir semua ada di Jenilu ini. Iya kan? Kalau di desa-desa lain mungkin kurang begitu ada yang berbaur seperti itu. Tapi kalau Jenilu ini kan dari Muslimnya ada, Kristennya ada, Katoliknya, semua ada di sini. Pintu gerbang, jadi masing-masing dengan dia punya kebudayaan ada, dan itu bisa diterima dengan baik di sini. Nah, tadi Bapak menyinggung soal medsos ini ya Pak. Saya mencoba membayangkan memang seberapa besar dampak medsos ini sehingga menimbulkan rasa nggak nyaman. Dan kedua, anak-anak muda Muslim di NTT di Jenilu ini bagaimana merespon itu ya? Karena ya semua sekarang sudah gampang sekali toh mendapatkan informasi dari media sosial ini. Sonde ada saringan gitu. Ya, itu dia. Masalahnya sekarang ini tidak ada yang bisa memfilter itu. Iya. Nah, sehingga informasi ini dari mana saja, walaupun cuplikan tidak jelas juga, kita pakai itu jadi satu isu yang bisa kita angkat. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi di Jenilu bukan hanya beda agama, ini beda suku. Kebiasaan suku, kalau suku-suku yang kita di daratan timur ya mungkin
itu bisa dipahami. Tapi dari luar timur, mereka dengan mereka punya adat, kebiasaan dan lain-lain. Nah ini karena faktor teknologi ini, jadi kita sudah terkadang kehadiran medsos itu tujuannya mungkin untuk kita bisa saling kenal mengenal. Ternyata dengan adanya medsos kita menjadi kubu-kubuan. Iya, nah, seperti itu. Nah, Pak Fahmi, karena Bapak di sini kan mungkin jadi panutan anak muda di sini ya, karena Pak Fahmi sudah bertahun-tahun menjalani ini. Bagaimana upaya Pak Fahmi untuk men-tackle atau meng-clearkan jika ada isu-isu yang justru menimbulkan kubu-kubuan, saling mulai curiga? Artinya kita berupaya untuk pencegahan secara dini. Begitu kita dengar ada isu-isu yang kurang pas, kurang baik, kita segera tindak lanjuti. Jangan kita biarkan isu itu berkembang. Contoh kemarin ini belum lama kan, pas 16 Agustus kemarin ada di SMP Plaka kan ada anak-anak kumpul-kumpul minum mabuk, termasuk di situ ada 4 siswi Muslim, berkerudung. Nah ini jadi sebenarnya menurut saya pihak sekolah mungkin sudah ada penanganan di situ, tapi ternyata itu jadi isu di publik, apalagi di masjid. Itu jadi satu topik diskusi yang menarik betul. Bahkan sudah ditarik ke isu-isu yang lain lagi. Saya bilang, wah ini tidak bisa dibiarkan. Saya segera ke sekolah, cari tahu informasinya seperti apa. Setelah itu ya saya sebarkan informasi itu di pertemuan-pertemuan kelompok. Saya punya kelompok binaan. Kebetulan saya penyuluh agama, jadi saya harus bergerak cepat. Apalagi itu isu-isu agama, berat ya. Isu-isu agama itu saya harus bergerak cepat, dan itu bisa kita redam. Kalau tidak kan kasihan anak-anak, bahkan ada yang sudah dilarang untuk sekolah lah segala macam. Padahal itu perilaku 1-2 anak yang dulu mungkin di waktu sekolah kami juga alami seperti itu. Itu kan kita punya kenakalan remaja waktu itu. Seperti itu. Hanya ya itu dia, seperti saya bilang itu, isu tuh bagai bola liar, kita mau tebak kemana juga agak susah. Jadi paling tidak begitu kita dengar isu langsung kita redam. Atau ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan kerawanan, saya sering komunikasi dengan Bapak Desa ini, dengan kita punya Babinsa Babinpol itu, kita sering komunikasi supaya jangan sampai ada isu itu bisa berkembang jadi lebih parah. Iya. Tapi sejauh ini sudah pernah terjadi sampai kekerasan gitu ya? Nggak pernah ya? Ya kalau kekerasan mungkin ada, tapi penanganannya cepat. Itu pemantiknya masalah agama juga, kekerasan ini. Nah ini dia, kita agama ini nih isu yang sangat cantik, isu yang sangat hot. Kalau sudah mengenai agama itu tuh pasti seru. Cepat gitu. Padahal masalahnya perkelahian anak-anak biasa. Berkembangnya menuju ke isu sara. Orang lokal pukul pendatang. Akhirnya berkembang lokal Katolik pendatang Muslim. Jadi itu mulai. Ini yang perlu, seperti kemarin yang anak-anak masalah itu tuh. Itu saya pakai mimbar sholat Jumat, selesai sholat Jumat itu saya pakai untuk mencerahkan mereka juga. Jamaah saya. Kasus apa, Pak? Yang kasus perkelahian biasa. Kasus perkelahian biasa, supaya kasus ini jadi menarik ya diangkat, supaya ini kasusnya kasus agama, kasus suku, padahal masalah personal. Itu. Jadi di situ saya di pertemuan di sini saya bilang, sebutkan nama satu-satu siapa yang terlibat.
masih takut-takut, saya sengaja umpan nama, akhirnya yang lain kasih nama. Ini kalian 4-5 orang punya masalah ini, akhirnya semua orang jadi korban gara-gara kalian punya perbuatan. Nah, itu tapi alhamdulillah Bapak Desa dan lain-lain semua, walaupun akhirnya image Bapak Desa juga sedikit merosot di situ, tetapi ya bisa terselesaikan dengan baik. Sekarang sudah aman. Iya ya. Jadi sebenarnya upaya untuk merusak keharmonisan ini masih ada juga ya. Iya, ada dari sebenarnya pemicu itu ya anak-anak muda yang baru-baru naik badan ini. Mereka itu zaman sekarang ini membawa opini-opini. Iya. Mereka terbawa medsos itu kali ya, barangkali ya. Mereka lihat kan di luar-luar, oh begini yang hebat. Oh ya sudah. Akhirnya mau buat juga di sini seperti itu. Pak Pami di sini sebagai ustadz atau bagaimana? Saya kebetulan di masjid ini dipercayakan sebagai ketua takmir. Ketua takmir itu untuk mengurus rumah tangga masjid. Rumah tangga masjid. Dan kebetulan juga saya sebagai penyuluh dari kantor agama. Seperti itu. Agama Kantor Belu. Kementerian Agama Kabupaten Belu. Populasi muslim di Jelun ini ada berapa banyak Bapak? Sebagian besar bekerja sebagai apa mereka? Kalau di desa umat Islam di Kecamatan Kakuluk Mesak ini lebih fokus di desa Jenilu ini. Konsentrasi kurang lebih 70%-nya tuh di desa Jenilu ini. Yang warga lokal jumlahnya sedikit sekali. Kebanyakan dari sini adalah pendatang. Mereka rata-rata dari Buton, Bajo, itu dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Itu mereka yang mendominasi aktivitasnya ya nelayan. Nelayannya. Nelayan. Jumlah mereka kira-kira berapa Bapak? Kalau untuk Kakak mungkin? Buton, keluarga Buton sama keluarga Buton saja itu tuh jumlahnya tuh sekitar 80-an kakak itu ada. Kalau dikali 3 aja sama anak atau 4 ya sudah. Mereka sudah bahkan 300-an jiwa mereka ada. Jiwa, ya? 300-an. Kalau Bajo lagi juga. Oh Bajo beda lagi. Beda lagi. Itu juga beda. Itu dia saya bilang beda watak, beda. Sonde akrab. Artinya mereka punya kebudayaan, kebiasaan berbeda. Untuk menyatukan itu saja susah. Karena kebiasaannya berbeda. Jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar 400-500. Ya 500-an lah. Iya, udah semuanya. Ya. Khusus desa Jenilu Khusus aja. desa Jenilu. Ya. Oke. Sehari-hari bekerja sebagai apa Bapak? Saya dagang kios sembako. Dagang kios sembako. Sonde ada yang lain selain Tidak. Kalau istri kerja apa? Istri kebetulan kami sama-sama penyuluh di agama. Kantor agama. Kantor agama. Anak terbesar? Baru 3 tahun. Oh, yang terkecil bayi ya? Ya baru 10 bulan. 10 bulan ya. Ustadz di sini yang muda itu ya? Sudah selesai kemarin. Oh, selesai sepulang. penugasan. Jadi untuk sekarang masih Menunggu. kosong. Kami masih menunggu penugasan yang baru lagi. Ustadz di sini itu dari Dewan Dakwah, Islamiyah Indonesia Jakarta. Jadi mereka punya ustadz itu, tenaga dai-nya itu mereka tempatkan di sini karena masjid ini secara hukum berada di bawah naungan yayasan itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi mereka berkewajiban juga untuk menempatkan ustadz-ustadznya di sini. Betul. Seperti itu. Ini masjid ini berarti di bawah Dewan Dakwah. Iya. Dewan Dakwah ini ya. Oke, jadi Ini satu-satunya masjid di Desa Jenilu. Di Kecamatan Kakuluk Mesak. Kecamatan satu ini. Berarti dari desa lain juga ke sini ya? Iya, sholatnya ke sini. Bahkan dari Motain juga sholatnya ke sini. Jauh amat Motain. Iya. Tidak terlalu jauh juga. Jadi cuma satu berarti Iya. di ininya ya. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf yang oleh pemilik tanah wakaf ini dia serahkan prosedur
perwakafan itu tuh secara hukum di Dewan Dakwah itu. Iya. Nah, oke. dalam istilahnya nazirnya itu perwaliannya itu di Dewan Dakwah itu. Jadi dia yang mengurus masjid ini seperti itu. Oke, siap. Pernah ke Yaman? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Bahkan bahasanya saja juga kita paling mengerti sedikit-sedikit aja. Itu juga kita mengerti karena belajar agama, makanya tahu bahasa Arabnya itu. Kalau enggak ya nggak tahu sama sekali. Kalau bahasa Dawang tahu? Bahasa Tetun. Tetun ya. Tetun Oke. itu bisa. Bahasa Dawan juga belajar dari istri. Berwarna ya Bapak ya. Tapi di Yaman masih ada saudara. Ada. Ada komunikasi. Ada. Keluarga ada. Bahkan ada kadang datang pergi lihat kubur di Fatuk Metan. Nah itu makam yang pertama datang ke Atapupo Makam atau yang pertama datang itu di dekat rumahnya Bapak Desa itu di atas bukit. nanti ini ya. Dulu Cina dan ini dikubur di atas ini. Di atas gunung Cina semua. juga. Berarti yang di Fatuk Metan tuh ayah. Fatuk Metan itu statusnya kakek. Oh kakek. Kakek. Kalau ayahnya sama ibunya Bapak? Kalau ayah saya kuburnya di Atambua. Oh beda ya. Ya, sudah Jadi di Atambua. dua-duanya sudah pergi. Enggak, mama masih ada. Masih ada. Mama masih ada. Siap. Kalau mama saya dari Lidak. Oh Lidak, dari kerajaan Lidak ya. Pas di sebelah rumah adat. Malu aman tuh Neno. Jadi kita di sini ya begitu berbaur. Jadi nggak murni Yaman ya, karena sudah Ya dengan nggak murni. Karena sudah perkawinan hasil. Ya, ayah saya juga dari orang tua Rote sama Arab. Oh gitu. Sudah campur. Sudah perkawinan silat. Ya. Jadi tapi Bapak Yaman dong aslinya toh. Tapi kalau dari garis ayah ya Yaman semua. Semua ya. Cuman dari ibu ada Rote, ada tadi dari Bapak Lidak. Ada dari Dawan juga, ya. Semua ada. ya.